sahlan buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengenai dengan tema pada malam hari ini yang diangkat oleh majelis taklim ya, yang dimoderatori tadi sama Fendi kalau nggak salah ya. Saya sebut nama Fendi ya, kalau nggak salah. Nah, keindahan dunia bentuk cinta Allah kepada cuman sampai nama doang ya, karena ada trouble dari seperti ini dari moderatornya ya, supaya kita saling mengenal jauh ya daripada hal ini, karena hakikat ilmu itu perlu adanya sanad. Kalau antum tidak mengenal daripada guru antum, itu yang bahaya. Maka saya mohon izin buat moderator untuk memperkenalkan diri Al-Fakir ini supaya ilmu dari teman-teman yang akan didapatkan pada malam hari ini runtutannya jelas, sehingga ketika ditanya orang nggak ngangong-ngangong begitu ya. Tadi malam ikut kajiannya Kak Yus atau Kak Yusuf atau Kak Maimun. Soalnya saya dari moderatornya nggak tahu namanya itu siapa begitu ya. Nah, maka pada malam hari ini saya izin memperkenalkan karena ada pepatah tak kenal maka ta'aruf begitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Yusuf Maimun. Bisa kalian panggil Kak Yus ataupun jangan terlalu dipanggil Ustadz ya. Jangan terlalu mendewakan saya karena saya juga manusia. Dan kalaupun dilabelin sebagai Ustadz ini masih jauh lah dibandingkan sama Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Dayat. Hanya saya sebagai butirannya mereka saja begitu ya. Dan adapun ilmu-ilmu yang saya berikan ini tidak terlepas daripada guru-guru saya semuanya. Bisa kalian panggil Kak Yus ataupun Gus Yus terserah. Ataupun Kak Yusuf ataupun Bro Yusuf, Besti Yusuf, nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman itu enak dan tidak ada rasa kadang kalau orang terlalu manggil saya itu berlebih-lebihan, mereka itu canggung mau nanya, apalagi di ruang Google Meet ini. Takut salah, takut ini, takut itu. Nggak ada masalah buat teman-teman semuanya. Saya kelahiran 11 bulan 2, 2001. Dan saya berpendidikan di Pondok Pesantren Darul Lugawad Dakwah di Pasuruan Bangil. Di sini sebelumnya saya ingin tanya buat teman-teman semuanya. Ada yang tahu Dalwa di sini? Darul Lugawad Dakwah atau pernah dengar Dalwa? Iya, pernah. Pernah ya? Nah, itu salah satu ma'had yang dimana saya tekunin waktu saya taklim bersama teman-teman saya baik dari Fi Ashab Probolinggo. Yaitu di sana itu didirikan oleh Abu Ya Hasan Baharun dan sekarang penggantinya Abu Ya Zain Baharun. Yang dimana saya dididik, ditempa melakukan dari pembelajaran ilmu agama. Saya pahit-pahitnya itu ya, karena belajar kata para aulia itu ada pepatah begini. Al-Imam Ghazali berkata, kalau engkau tidak pernah merasakan daripada pahitnya mencari ilmu, kau akan merasakan kebodohan, pedihnya kebodohan begitu ya. Dan teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini luar biasa sekali. Saya yakin ingin menimba ilmu agamanya supaya lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Dan tidak hanya apa yang kalian pada malam hari ini temannya diamalkan untuk saudara-saudaranya, untuk keluarganya apabila teman-teman sudah menikah nantinya. Tentunya itu akan bermanfaat. Apa kata aulia itu? Ilmu itu kalau antum tidak amalkan, dia itu akan hilang sirnya. Maka mungkin teorinya engkau pasti tahu, oh, mencuri itu haram, mencuri itu haram. Tetapi kalau engkau tidak amalkan mencuri itu haram, itu sirnya itu akan hilang, nikmat ilmunya itu akan hilang. Maka daripada itu, apa yang kalian dapatkan dari berbagai kajian, dari berbagai ustaz, dari berbagai kurs, dari berbagai pemateri di komunitas ini ataupun di majelis taklim ini, kalian amalkan betul. Jangan sekedar oh ilmu pada malam hari ini udah, tetapi tidak diamalkan, cukup tahu saja, apalagi melanggar daripada kaidah yang
Karena ilmu adalah itu adalah finnur, dengan adanya cahaya fi qalbi, di dalam hatimu. Maka daripada itu ini betul-betul diamalkan. Dan tadi ditekankan oleh moderator yang luar biasa ya pada malam hari ini, sangat semangat sepertinya ya moderatornya, yaitu jangan lupa dicatat. Nah, ini adalah catatan-catatan penting. Ilmu itu ibarat hewan peliharaan. Kalau engkau tidak ikat dengan catatanmu, kalau engkau ikat dengan murojaahmu, ilmu itu. Begitu. Baik, mungkin itu saja ya perkenalan saya. Selebihnya nanti di sesi tanya jawab atau apa. Saya kira itu perkenalan yang cukup singkat dan insya Allah itu bisa diambil daripada maknanya buat teman-teman semuanya. Berkaitan dengan tema pada malam hari ini, yaitu keindahan dunia bentuk cinta Allah kepada kita. Sebelum itu, kita sebagai insan, sebagai hambanya Allah, sebagai hambanya Rabbul Alamin, itu kita banyak cinta kita itu kepada makhluk, atau cinta kita itu kepada Rabbul Alamin, atau kepada pencipta kita. Tentu saya yakin banyak teman-teman semuanya yang ingin mengatakan bahwa cinta kita Mas wa ta'ala membuat daripada dunia seisinya ini, tetapi terkadang diri kita ini lalai mengingat Allah. Allah ini memberikan kenikmatan yang begitu besar, yaitu dunia dan seisinya ini untuk kalian semuanya hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi engkau lebih mementingkan cintanya engkau kepada hambanya Allah. Satu senangnya tahun senangnya menggebu-gebu, senangnya luar biasa, sedangkan Allah yang memberikan daripada nikmat semuanya, segala nikmat, nikmat sehat, nikmat dunia. Bagaimana engkau merasakan nikmat ini kalau tidak ada kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sisimu itu? Maka daripada itu engkau tidak akan merasakan daripada nikmat itu, terkecuali engkau memang betul-betul diberikan daripada nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teguran buat Al-Fakir sendiri dan mengingatkan teman-teman semuanya juga. Kita ini banyak mendoakan Allah Subhanahu wa ta'ala karena sesuatu yang enggak penting. Allah memberikan dunia seisinya kepada kita, tetapi kita apa? Lalai. Tetapi kita apa? Lebih asik dengan apa yang tidak ada kepentingan dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang lebih penting. Jadi buat teman-teman semuanya di sini, teman-teman di sini ini harus paham betul hakikat minan nas, hakikatnya seorang manusia ini diciptakan oleh Allah untuk apa. Maka daripada itu, ketika engkau paham hakikatnya bagaimana seorang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berjalan hati-hati di dalam muka bumi Allah, di dalam ruang lingkup yang dimana Allah semua yang atur di dalamnya. Sama halnya dengan gini, ketika kita mau melakukan pemrograman ataupun mengerjakan sesuatu, kita kalau diawasi oleh bos kita di dalam satu ruangan, maka kita akan bersungguh-sungguh di dalam mengerjakannya. Itu sama seperti dengan nikmat dunia. Kalau diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati bil lisan, bil qalbi, bil aql, berhati-hati dengan mengucapkan. Dengan hati ada rasanya dengki, iri, dendam, sombong. Bil akal, dengan pikiran yang kotor, kemana, ke sini, ke sana, ke sini. Harusnya engkau lebih paham itu. Allah menciptakan ini buat antum semuanya, tetapi antum melalaikan daripada hal itu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah itu menciptakan daripada bumi dan seisinya ini untuk hiburan buat teman-teman semuanya. Supaya teman-teman, yang pertama itu untuk hiburan, supaya teman-teman ini di dunia ini enggak jenuh. Bayangin,
Kalau engkau diciptakan di dalam dunia, engkau cuma makan, tidur, sholat, makan, tidur. Tidak ada danau, tidak ada lautan, tidak ada pemandangan, pegunungan, dan lain-lain. Bagaimana engkau nikmati hidup? Maka engkau akan kehidupan dalam kesetresan yang nyata. Kita ini wajar sebagai seorang insan butuh ke sana, butuh ke sini, butuh makanan ini, butuh. Bayangin ketika kita cuman hidup di dunia ini kayak gitu-gitu doang. Nggak ada hiburannya, nggak ada mainan-mainannya, ataupun nggak ada kolam renang, nggak ada pegunungan, nggak ada pantai, nggak ada tempat-tempat yang indah yang bisa kita pergi ke sana untuk sekedar foto selfie ataupun foto ini. Cuman makan, tidur, sholat, makan, tidur, ibadah terus. Nggak ada hiburannya. Maka engkau akan hidup dalam kesetresan. Karena kita mempunyai nafsu, bukan malaikat. Kalau malaikat itu tidak mempunyai nafsu. Mereka itu kalau tidak mempunyai, wajar. Mereka ibadah. Tetapi manusia ini mempunyai, diciptakannya nafsu di dalam tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada dikasih hiburan, dikasih seorang istri yang baik, dikasih anak kecil, dikasih lautan oleh Allah supaya dia bisa pergi ke sana menikmati daripada apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jikalau engkau ingin mengukur nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, ada ratusan, 99 Allah simpan, satu bagian yang Allah bagi-bagikan, dan satu bagian itu bisa mencukupi daripada seluruh makhluk bumi dan seisinya. Bayangin, satu nikmat yang Allah berikan, ini 99-nya Allah masih simpan. Satu nikmat yang Allah berikan sudah bisa mencukupi daripada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Baik itu hewan, baik itu manusia, baik itu tumbuh-tumbuhan. Allah semuanya cukupin. Satu, cuman satu, apalagi dua. Kalau pengen nikmat yang begitu besar 99-nya itu, maka kita harus fil jannah, masuk ke dalam surganya Allah. Dunia ini 1%, tetapi kita melihat keindahan dunia ini sudah luar biasa. Ada ini, ada itu, makan 1% untuk membuat hati seorang insan, seorang manusia, seorang hamba, membuat mereka senang, membuat mereka tersenyum, membuat mereka nggak stres, membuat mereka happy. 99 ini akan kita jumpai nanti ketika di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 1% saja bisa engkau nikmatin, bisa engkau rasakan. Masa engkau tidak bisa merasakan satu nikmat iman yang Allah berikan, yaitu ad-dinul Islam. Islam adalah nikmat yang paling mahal yang Allah berikan daripada dunia seisinya. Karena tidak semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini adalah nikmat yang paling dalam yang Allah berikan kepada antum. Ini bukti cintanya Allah kepada antum. Kalau antum tidak bisa merasakan nikmat yang satu ini, sudah keterlaluan. Kalau antum tidak bisa mengamalkan nikmat ini, sudah keterlaluan. Fil Islam, kau menjadi manusia yang bijak, manusia yang baik, manusia yang sempurna. Maka diturunkanlah Al-Quranil Karim. Ini adalah bentuk cintanya Allah. Bayangkan kalau Allah tidak menurunkan daripada Al-Quran, semuanya akan amburadul kehidupan di dunia ini. Tidak ada norma, tidak ada aturan, tidak ada ini. Kacau. Apa bedanya kita dengan binatang yang mereka itu hidup tanpa adanya aturan, mereka ke sana ke sini makan satu sama lain, tidak ada yang melerai dan tidak ada yang menghakimi daripada mereka. Maka Allah turunkan Al-Quran ini bentuk rahmat, kasih sayangnya Allah kepada kalian supaya antum hidup betul-betul tertata hidupnya. Betul-betul ke jalannya Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman baca apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu. Banyak sekali hakikat
mengajarkan hak bagaimana kita sebagai seorang manusia harus menjaga daripada hati, menjaga daripada pandangan, menjaga daripada kemaluan, banyak sekali. Maka daripada itu adalah aturan dan nikmat Allah yang kedua yang Allah berikan kepada antum semuanya. Yang ketiga apa? Yang ketiga diturunkanlah para nabi dan rasul sebagai engkau contoh, sebagai tauladan, sebagai orang-orang yang dimana itu adalah sebagai petunjuk jalan yang Allah amanahkan kepada rasul itu. Salah satunya apa? Yaitu baginda nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmatnya Allah, kasih sayangnya Allah memberikan satu contoh, memberikan satu panutan. Kalau kita nggak punya guru di dalam dunia ini, kita hidup di dunia ini nggak punya guru, nggak punya siapa-siapa, nggak bisa yang ada ngajarin kita, bagaimana kehidupan kita di dunia? Amburadul, kacau, di dalam kebodohan, semuanya dimakan halal haram, baik itu daging manusia, daging hewan, semuanya dimakan. Tetapi dengan adanya guru, kita bisa membaca kitab, paham makna-makna yang diturunkan oleh Allah. Karena di dalam kitab itu tidak ada, kitab itu bahasa Indonesia nggak ada. Kitab itu semuanya bahasa Arab. Kalau kita nggak punya guru, nggak bisa kita baca kitab itu. Maknanya itu apa? Nggak bisa kita menafsirkan daripada sebuah makna di dalam kitab maupun Al-Quran kalau tidak dengan adanya guru kita. Maka daripada itu perlu dengan datangnya Nabi Muhammad, diturunkan kepada para sahabat, diturunkan kepada tabi'in, diturunkan kepada ahlul bait, semuanya itu menurunkan keilmuannya sampai di detik ini. Itu adalah nikmatnya Allah. Kasih sayangnya Allah menciptakan dunia ini tidak sia-sia. Memang Allah ada maksud di dalam menciptakan dunia dan seisinya ini. Maka daripada itu teman-teman itu perlu sadar. Kita ini hidup berhati-hati, kita ini hidup hanya sementara. Memang Allah yang mengatur semuanya, tetapi ikhtiar kita tidak boleh putus asa untuk mencari rahmatnya Allah. Yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat, barang siapa, kalau seseorang itu, kadang seseorang ini kadarnya gini, mikirnya gini, kalau seseorang itu ada teori-teori yang mengatakan bahwa kejadian bumi ini diciptakan oleh teori Bloom ataupun teori mengatakan dengan benturan-benturan magnet-magnet yang menjadi kecil. Padahal Allah melayangkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang keempat yang dimana kita tidak bisa memenuhi. Maka daripada itu bayangkan di dalam hidup ini kalau Allah tidak mengatur dunia ini sebijak mungkin, sebaik mungkin, kita hidup di dunia ini cuman siang aja. Gak ada malam, gak ada hujan, gak ada kemarau, nggak ada siang tok di dalam hidup di dunia ini, siang tok. Betapa stresnya kita, kok bisa siang terus, panas terus. Iya, kalau kalian itu hidupnya di suhu yang normal, kalau suhu yang dingin, kalau suhu yang begitu panas, apakah mereka itu kepikiran atau mereka itu kehausan tiap hari pastinya. Ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah, diciptakannya malam, pergantian malam dan siang. Dan di dalam penciptaan langit dan bumi ini ada beberapa suhu dingin, kemarau, yang dimana itu berobat. Di semua musim salju, musim ini, yang Allah berikan kepada kita. Maka daripada itu nikmat yang sebegitu besarnya yang Allah berikan. Dan Kitabil Karim itu banyak orang-orang yang berdusta di dalam hal tersebut. Sebagai seorang insan, itu banyak hidup, tetapi orang yang paham betul-betul hakikat pedoman hidup itu hanya sedikit. Kenapa? Karena orang itu ketika sudah tahu, paham betul
Al-Quran tetapi dia tidak mengamalkan dan tidak membacanya. Bagaimana dia bisa dikatakan seorang muslim yang baik, seorang muslim yang betul-betul bukan muslim KTP, tetapi Al-Quran di dalam dindingnya, di dalam rumahnya itu hanya dibiarkan, cuman dilihat saja, tidak dibuka sama sekali. Malah kita lebih sering membuka daripada apa? WhatsApp, chat, sayang, aku pengen slip kolan, gitu ya. Anak muda zaman sekarang kayak gitu semua. Semuanya wajar, namanya anak muda. Tetapi apabila kau terlalu berlebih-lebihan sampai meninggalkan daripada kewajiban, sholat duhurnya ditinggal, sholat asarnya ditinggal, jalan sama pacarnya itu dari pagi sampai sore semua sholat ditinggal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah telah memberikan nikmat yang baik, nikmat yang ihsan, nikmat yang lurus, tetapi kau mengabaikannya begitu saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang berikan nikmat pada nikmat yang aku berikan itu, maka jangan salahkan aku ketika aku mencabut daripada nikmat itu. Salah satunya apa? Nikmat sholat. Kita itu sekarang itu zamannya kalau sholat itu sering mulur-mulur waktu. Jam 3, jam 2. Itu karena sudah dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu apa? Datang ke majelis itu sekarang jarang ke majelis ilmu. Ataupun kita mau datang ke kajian seperti ini jarang karena panas, karena lebih asik game, karena lebih asyik chat pasangannya. Memang perlu anak muda itu pasti kamu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah karma nanti buat kamu nanti. Karma dari mana? Karena hakikatnya karma dari mana? Kamu yang melakukan sendiri dengan seseorang daripada cinta dulu. Pacaran boleh, tapi setelah akad dulu. Sayang, maukah kamu jadi pacar saya? Kamu bilang sebagai seorang wanita, saya mau menjadi pacar kamu, tapi datangi rumahku dulu, pegang tangan ayahku, ucapkan qabiltu nikah. Langsung itu adalah nikmat yang Masya Allah, tabarakallah, itu sudah menjadi nikmat yang menggebu-gebu. Kalau cuma sayang ini, akhirnya apa? Ya udah sayang, aku juga sayang kamu. Besok jalan yuk, besok ini yuk. Ketika putus, nanti kamu akan mendapatkan karmanya. Karma dari mana? Perbuatan yang haram, perbuatan yang tidak diridhoi, bagaimana Allah akan membalasnya? Allah akan membalas perbuatanmu, itu akan ada itu yang dinamakan karma. Ini betul, karena ketika yang haram itu dia ambil bukan haknya dia, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita nggak ikhlas. Kecuali kalau kita sudah bekerja sama. Contoh, kalau pulpen ini sudah bekerja sama, sayang, ini pulpen bisa kamu pakai, bisa aku pakai kamu. Bisa kamu pakai ataupun bisa saya yang pakai pulpen ini. Terus dia ambil pulpennya ini, terus dia sakit hati. Ya bagaimana Allah akan membalas karena sudah ada perjanjian di dalam yang haram itu. Sama halnya dengan ini kita tidak punya pulpen. Hakikatnya pulpen ini punya siapa? Punya Allah.
Sama dengan kita. Kita ini punya siapa? Punya Allah. Engkau melayangkan cinta kepada seseorang, nikmat. Memang nikmat. Cinta itu begitu. Kadang membuat kita lupa, membuat kita buta ya, buta warna, buta ini, semuanya buta. Ya memang kayak gitu. Jadi maka nikmat yang Allah berikan di dalam dunia ini perlu engkau hati-hati. Ya, sesuatu yang haram ketemu yang haram, bukan itu namanya karma. Tetapi kalau karma itu ketika itu bukan milikmu lalu diambil oleh orang lain, dia akan mendapatkan karmanya. Dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu berhati-hatilah. Apalagi kita hidup di zaman yang sudah mau hancur begitu ya. Akidah seorang manusia itu di zaman sekarang itu kacau. Kenapa saya bilang kacau? Karena kita lihat banyak orang-orang di luar sana betapa hebatnya, betapa bangganya mereka bercerita dengan podcast mabuk, dengan podcast dengan dengan pakaian yang tidak senonoh dilayangkan di publik. Dan tidak punya naudzubillah memang kacau. Dan kita sebagai penonggak kebenaran, khususnya Al-Fakir selalu berdakwah bagaimana sosmed itu tidak dikuasai oleh orang-orang yang dimana orang-orang ini ingin menayangkan daripada kemaksiatan, ingin menjunjung daripada kemaksiatan itu. Maka kita harus bentur. Makanya ketika ada seseorang yang update status di TikTok, mobil khususnya TikTok Al-Fakir itu di-like begitu ya. Supaya FYP terus begitu. Kalau FYP terus otomatis sound Islami itu kan semakin membeludak gitu ya. Jangan dihiraukan aduh Gus Yus lagi, Mas Yus lagi gitu ya. Jangan kayak gitu. Kak Yusuf lagi. Jangan. Kalau engkau sudah rela menyekrol yang berkaitan dengan ilmu, maka di bawahnya jangan salahkan saya, itu akan kemaksiatan yang akan engkau nikmati. Maka ketika mendengar di TikTok itu ada ceramahnya Ustaz Abdul Somad, didengarkan, jangan di skip, di like, di komen, Masya Allah Ustaz, ataupun disalin tautan minimal, ataupun disimpan. Sama dengan konten-konten saya begitu. Ada postingan baru dari Kak Yus atau Kak Yusuf, wah saya like nih, saya komen, saya share ke banyak orang. Begitu. Kalau engkau sudah rela menyekrol daripada nikmat iman dan nikmat dakwah, jadi nikmat bagaimana pendengaran itu adalah nikmat dari Allah. Kalau engkau sudah rela menyekrol yang bermanfaat, maka jangan salahkan saya, di bawahnya antum itu akan terjadi kemaksiatan. Maka apabila dan begitu pun sebaliknya. Dan apabila engkau sering melihat daripada dakwah, maka ke bawah itu scrollannya akan terisi penuh. Minimal ataupun maksimal itu 80% kalian akan berkaitan dengan Islami. Kalau sudah yang Islami sudah engkau skip, ada Ustaz Abdul Somad skip, Kak Yusuf di skip, Husin Basaiban di skip. Akhirnya apa yang keluar? Pargoy, joget ini, joget itu, aduh. Akhirnya apa? Kacau. Maka ketika melihat postingan-postingan yang baik itu di-share. Tidak ada salahnya kalian akan dibilang, wah soalin, so ini, so itu. Tidak ada salahnya. Karena pada hakikatnya seorang manusia memang berlumuran daripada dosa, tetapi bagaimana seorang manusia itu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik. Begitu ya. Mungkin itu sekian daripada Al-Fakir. Kurang lebihnya di pertanyaan nanti, karena saya kasih 3 pertanyaan moderator Mas Fendi tadi ya. Jazakumullah jazak buat hadirin yang luar biasa pada malam hari ini. Jadi